Oke, jadi di chapter on this chapter 8 for week 9, we are going to discuss entitled Made in Indonesia. Okay, here you have to learn about something that usually you can find on your properties, for example on your mobile phone or something else. Nah, tujuan pembelajaran di chapter ini adalah untuk pada intinya penggunaan passive voice ini, tetapi pada fungsi sesungguhnya dia digunakan untuk nanti akan dipakai untuk membahas teks yang berkaitan dengan narrative text. Ya, kenapa kok ini penting? Karena ini digunakan supaya pelakunya atau dalam konteks kalimat pelakunya mungkin tidak atau subjeknya tidak nampak atau tidak disebutkan, tetapi dia membuat penekanan tersendiri. Ini di 3.8 maupun di 4.8. As you can read on titles of this chapter, what you are going to learn is to use sentences in passive voice to describe object. Jadi akan menggunakan kalimat pasif yang akan digunakan untuk mendeskripsikan benda. Pada kesempatan ini baru benda yang dideskripsikan. Oke, supaya tidak berlama, nanti di form juga akan disajikan teks-teks ini, ada perintah-perintahnya juga. Nah, look at the first text here. You are provided with a picture of satay. Satay or satay is made of chicken, beef or lamb. Sate ayam is made of chicken. Sate kambing is made of lamb, and sate is made of beef. Small pieces of meat are marinated in spicy soy sauce. Some pieces of well marinated meat are skewered. Then on the skewer, sate is grilled over the very hot charcoal. It is served with peanut sauce or soy sauce. Ya, perhatikan yang dicetak tebal ini. Kalian mungkin sering melihat kata made is made atau made in Indonesia, made in China, made in yang lainnya. Oke. Is made, are marinated, are skewered, kemudian is grilled, is served. What do you think about those words? Kira-kira ini kenapa? Biasanya kalian akan menemui kalimat yang menggunakan is atau are ini diikuti kata kerja yang menggunakan ing, karena itu bermakna sedang. I am speaking English, meaning that I am now is speaking English. I am. She is learning English. She is learning English. She is crying gitu. Ada is, ada ing. Atau yang pakai are misalnya. They are studying English. Tetapi kok di sini setelah is dengan are, kenapa malah ed atau ini bentuk yang lain? By the way, I will show you a list of irregular verbs that you can remember when you learn about past tense. Saya akan menunjukkan daftar kata ini kata tidak teratur atau irregular. Saya mengingatkan ketika kalian belajar teks atau kalimat past tense. Oke, here is the list. Nah, ini adalah daftar kata yang pernah saya tunjukkan. Coba kita cari kata made di sini itu ada di mana? Oke. Ya, inilah. Dalam hal ini diartikan membuat. Ini sebenarnya berasal dari kata yang sama, yaitu kata make, artinya membuat. But why
The sentence here is written in is and made. Kalau kalimat ini diperhatikan, sate ayam is made of chicken. You know what is that? Chicken ayam ya. Made is made of. Oke, nah ini juga yang terakhir kali is served. Kalau kalian baca di label makanan mungkin ada kata-kata itu juga. Nah, di sini kalian mulai belajar kalimat yang disebut passive voice atau kalimat pasif. Jadi kalimat pasif itu subjeknya ini kan nggak penting, tapi tindakannya ini yang penting. Kata kerja ini membuat atau diberikan penekanan. Made lagi di sini atau marinated yang are marinated is made. Kenapa? Atau yang ini is served. Saya nggak perlu menjelaskan lagi kenapa ini is, kenapa ini are, kenapa ini is ya, karena subjeknya berbeda. Subjeknya kalau tunggal ya pakai is, kalau banyak small pieces karena pieces banyak ya pakai are. Oke, inilah contoh teks yang menggunakan bentuk kalimat pasif, yaitu kalimat yang menyatakan atau kalimat yang menggambarkan bahwa tindakan di dalam kalimat itu penting, lebih penting daripada subjeknya, karena ini biasanya dimaknai atau diartikan dengan di. Tadi kata make artinya membuat, tetapi made di sini menjadi artinya dibuat. Kenapa? Karena sebelumnya ada ini. Nah, kata made ini, nah ada dua, ini made, tetapi dalam hal yang sedang kita bicarakan, kita menggunakan baris yang ketiga yang namanya past participle. Baru satu contoh, kata make, kemudian made. Kalau kalian perhatikan di sini nanti ada yang berbeda. I know, you know, kemudian ada lead, ada let ini kebetulan sama. Yang berbeda lagi ini ada lie, lay, ini kan beda. Tapi kita akan konsentrasi di bagian yang past participle yang ketiga, supaya kita bisa membuat kalimat seperti ini menjadi kalimat pasif atau bermakna di. Selain bermakna di, nanti ada di itu kan bisa saja diungkapkan dengan kata dibuat sama saja terbuat. Okay, so let's go to the next. Okay, here is almost the same. Ini sama saja, contoh yang sama masih it's around food. Ini masih berkisar tentang makanan, is made. Nah, kalau kenapa kok ini yang dicontohkan makanan? Karena ini gampang dibuat dari makanan itu. Kalau memasak kan diberi perlakuan, direbus, diisi, dibungkus, kemudian ditutup, kemudian dimasak, ya masih menggunakannya, disajikan yang terakhir. Oke, nah ada is karena ini tunggal bendanya. Kenapa kok di sini pakai can? Bisa saja kalimat pasif itu menggunakan bentuk can atau menggunakan models. Ini artinya kan bisa di. Nah, bisa disajikan. Ini kan kalau di sini butuh is atau are, tetapi sudah punya can ya tidak boleh ditambahi is, tidak boleh ditambahi are, tetapi cukup ditambahi dengan di. Apapun katanya ya, kalau tidak perlu dipikirkan lagi apakah is apakah are, tetapi cukup di saja. Ini yang pakai can. Nanti kalau ini diganti must juga boleh, must be served, harus disajikan. Nah, I don't want to explain all the sentences here, but you have to understand by reading all. Ini juga sama, saya tidak bahas karena bendanya hampir sama. Okay, here is lemper and the next is mepet. Let me choose one yang sate. Nah,
Oke, ini dibuat, kemudian marinated itu di apa ya, kalau makan direndam dulu, dilumuri. Oke, let me check in this. Nah, ini kalau di halaman berapa? 148 ini dibuat menjadi kalimat yang pisah-pisah. Satay is made of chicken, beef, or lamb, dan seterusnya. Jadi kan ada. Oke. Nah, nanti kalian berlatihnya membuat kalimat seperti ini dari teks yang ada di bawah-bawahnya. Oke, kita ambil yang ini saja. Oke, ini mau bilang empek-empek terbuat dari ikan, maka empek-empek is made of fish and tapioca starch, dan seterusnya seperti itu. Oke, nah saya kira tidak usah bagian ini. Latihannya nanti kalian akan berlatih ini mengambil informasi dari sini, dibuat kalimat-kalimat terpisah. Ya, it-nya ini menggantikan kerupuk tentu saja, so you have to make sentences in ini. Nah, yang penting sebenarnya bukan ini saja. Kalau hanya membuat kalimat seperti ini sih lebih mudah. Nah, ini sekarang kalau dialog, tentu saja dialog tidak harus resmi banget seperti ini ya, tapi pada kenyataannya in our daily life we have to use passive voice. Nah, ini sudah ada yang berkembang lagi tidak menggunakan is, tapi yang paling atas itu was. Ingat, the differences between is and was is on the time. Jadi yang membedakan adalah waktunya. Kalau ini mesti dulu. This awesome gift was given to me by my friend. Ini kan diberikannya sudah lalu gitu. Ini hadiah bagus, ini hadiah yang hebat ini diberikan kepadaku oleh temanku. Kan orangnya nggak penting, tapi diberikannya itu yang penting. Maka ada menggunakan kalimat pasif. Ini kalimat ini sebenarnya bisa my friend gave this awesome gift to me. That is okay. Tapi ini karena butuh kata di, maka dibuat kalimatnya seperti ini. Nah, oke, sekarang yang selanjutnya ini dibuat gitu. Informasi yang diperoleh dari dialog ini adalah bahwa angklung itu ternyata dibuat ya. It's called ini is made. Nah, kenapa kok is called di sini? This is called nangklung. Ini call itu kalau kamu cari di kamus artinya memanggil, menelepon, tetapi dalam hal ini call ini maksudnya disebut. This is called nangklung, ini disebut angklung. Nah, sekali lagi ada kata is made, dibuat dari bambu. It is used to play, digunakan untuk bermain, not only traditional music, tidak hanya musik tradisional, but also modern music. Okay. Now, what about next? Nah, kalau ini ngomongin baju, clothes, dibuat, disebut, dikenakan atau dikalungkan, dibuat lagi, kemudian ditenun gitu ya. Ini kalau kesulitan nanti silahkan check on your fiction. What about next? Ini souvenir dari Papua. Ini disebut noken, bukan token, noken. Nah ini laki-laki is made, is hang. Hang coba Pak, hang itu digantung. Kita ceknya di sini hang. Kenapa nggak pakai itu? Hang itu dari kata hang. Ya. Next, this is umbrella. Nanti silahkan dibaca sendiri kalimat-kalimatnya. Ini bagus banget kalimat-kalimat di situ dan sangat mudah untuk dipahami. Nah, yang penting saya akan ini
latihannya seperti ini sebenarnya tadi, hanya mengambil informasi dari gambar yang ini yang dari angklung, yang ini yang apa namanya, ulos, kemudian ini ulos yang dari Sumatera, ini yang moken itu yang dari Papua dan seterusnya. Nah, kalian hanya mengambil informasi kemudian menaruh kata ini disebut, dibuat, ini kan tinggal melanjutkan sama. This clothes is called ulos, disebut, dibuat, kemudian dipakai gitu, dipakai dan seterusnya. Kan apa, dibuat is made, dipakai is worn dan seterusnya. Yang nomor 3 dan 4 sama. Yang penting yang ini. Oke. Nah, yang penting kalian harus punya daftar kata kerja seperti ini, di mana kalimat itu menunjukkan di. Ini tidak jauh beda dengan ini. Nah, hanya yang di buku kalian itu dikhususkan kalau pasif bentuknya seperti ini, padahal sebenarnya pasif itu cuma ambil yang kolom ketiga. Oke, it's clear enough. Next, ini maksudnya kalian harus nuliskan ini dari yang sudah kalian baca tadi, tapi tidak sebegitu pentingnya catatan, yang penting itu kalian ngerti. Nah, saya akan ini di bagian akhir mulai halaman 157 ini, yang penting adalah kalian bisa memaknai. Ini sudah dicetak tebal, tinggal memaknai saja. Ini rocks itu batu-batuan gitu, batu. Nah, ada beberapa teks, ada rocks, kemudian di bawahnya fabrics, chickens, cows and bulls. Ini dipakai untuk membedakan bahwa kalimat pasif ini satu, bisa untuk menyatakan identitas, disebut. Ini tadi yang ulos itu juga disebut ulos, disebut angklung, hall. Ini maksudnya adalah untuk menyatakan identitas. Kalian nanti bisa menambahkan sendiri di sini di dalam teks yang judulnya apa, itu apa yang dipakai untuk menyatakan identitas. Hanya ini contoh yang paling mudah adalah kata called, karena sebut. Nah, yang kedua bahwa kalimat pasif itu menunjukkan bahannya dari benda yang disebutkan, untuk menyatakan, untuk mengungkapkan terbuat dari apa, maka dibuat. Maka ini kata made. Fabric can also made of plastic, bisa juga dibuat dari. Jadi di teks-teks yang awal ada made of, terbuat dari. Kalau terbuat dari mesti pakai of, kalau dibuat di mana menunjukkan tempatnya itu nanti mesti made in. Ulos is made in Sumatera, angklung is made in Sunda. Tetapi kalau bahan ya, fabrics is made of plastic, atau kalau angklung is made of bamboo. Kemudian fungsi yang lain adalah untuk menyatakan kegunaan. Nah, biasanya dipilihlah kata use atau wear atau for. Nah, fabric are used around the house to make clothes. Ini kain itu digunakan di sekitar rumah untuk bikin baju, bikin portret, bikin yang lainnya. Nah, ini adalah kata use. Ini use ini dipakai dalam passive voice supaya jelas fungsinya untuk apa. Kalau made memperjelas bahannya seperti apa, kalau called menunjukkan identitasnya. Masih ada satu, yaitu kalimat pasif ini menyatakan apa yang terjadi dengan benda itu. Oke,
some rocks, such as sandstone, are made when mud or grains of sand are solid squashed together. Ini adalah terbuat ketika gitu. Ini kan membuat perlakuan squash, ya squash itu dicampur, bercampur squash. Ya, itu bagian yang penting. Nah, kalimat pasif ini nanti menjadi penting ketika kita sebenarnya menyatakan bahwa kejadiannya ini lebih penting daripada objeknya. Kan orang usually can say dibendung, dipukul, istilahnya dikenai pekerjaan, dilipat, ditumpuk, dan seterusnya. Ini menggunakan bentuk yang ini. Jadi secara mudah kalimat pasif itu kita mesti menggunakan bentuk yang ketiga atau namanya adalah past participle, dan sebelumnya itu ada to be-nya. To be-nya disesuaikan dengan subjeknya. Kemudian kalau tidak pakai to be ya biasanya pakai modals. Itu bisa can, bisa may, bisa must. Misalnya mau mengatakan tugas ini harus dikumpulkan pada jam 13, maka this task must be submitted on 1 PM gitu. Nah, ini penjelasan ringkasnya. Semoga cukup jelas. Kemudian nanti silahkan diselesaikan tugasnya. Tugas-tugasnya sama dengan yang lainnya. Kalian bisa menjawab langsung di form atau bisa kalian menuliskan jawabannya di buku tulis kemudian dikirimkan. Saya sudah berikan link yang ada di dalam form itu supaya nanti kalian bisa mengirimkannya dengan baik. Okay, see you next time. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.